Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma Al-ayah. Yang saya hormati para asatidzah peserta diklat standarisasi tilawati, tak lupa yang saya hormati panitia penyelenggara diklat pada hari ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya senantiasa terlimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya bisa bertolabul ilmi bersama di Masjid Hidayatullah. Betul? Oh, perpus. Saya kira masjid. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berguna manfaat fid dini wa dunya wal akhirah ilmu kita. Para asatidzah yang dirahmati Allah, sholawat ugi salam selalu kita kunjungkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatidzah yang dirahmati Allah, langsung saja ingin saya sampaikan dengan awalan pembukaan. Kita buka bersama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bertolabul ilmi pagi hari ini diawali dengan standarisasi pembelajaran Al-Quran metode tilawati. Saya ingin ada ustadz atau ustadzah yang membantu dalam strategi pembelajaran Al-Quran. Kalau di lembaga-lembaga yang sudah saya survei selama ini, memang ada yang sesuai dengan daripada perjanjian kurikulum ini, ya harus begini dan begini punya target, tapi banyak yang tidak menggunakannya. Ini yang saya sayangkan. Mudah-mudahan di lembaga sini nanti sesuai dengan prosedur kurikulum tilawati. Karena apa? Punya target-target, baik target kualitas, target waktu, tidak terlalu lama begitu ya. Baiklah Ustaz-Ustazah, pada prinsipnya pengajaran metode tilawati ini adalah diajarkan secara praktis, juga menggunakan lagu ros yang sangat mudah difahami. Saya membawa tadi, mana ya? Ya. Bisa dibuka Ustazah? Silakan. Kalau menurut saya, panjenengan yang sudah pengalaman mengajar, untuk mengikuti prosedur daripada kurikulum atau standarisasi tilawati ini sangatlah mudah dan tidak membosankan. Semangat sekali untuk diajarkan kepada santri-santri yang apalagi masih PAUD ya. Karena semua itu menguasai dan tidaknya materi ini tergantung kitanya. Sudah ada dasar pengalaman-pengalaman mengajar, maka untuk memahami strategi metode tilawati ini sangatlah mudah dan menyenangkan. Di antaranya prinsip pembelajaran diajarkan dengan nyanyian. Ini yang untuk pra.
pembelajaran di jilid diajarkan dengan lagu Rosh. Terus bagaimana untuk mengajarkannya dengan standarisasi lagu Rosh? Jenengan sudah menguasai dengan kemarin diajarkan jilid 1 sampai 6 bagaimana standarisasi lagu Roshnya. Gimana Ustaz-Ustazah kita praktekkan dulu coba sih penjenengan sampun menguasai nopo dereng tartil lagu Rosh. Coba kita baca ta'awud dan basmalah dengan surat Al-Fatihah. Apakah sudah menguasai dulu? Coba. Kalau dengan nyanyian oke, gampang. Tapi kalau untuk dengan lagu Roshnya saya ingin nanti karena yang ngujikan saya juga ya. Bagaimana sudah bisa apa belum ya? Sesuai dengan urutan-urutan datar, naik, turun seperti itu. Datar, naik, turun. Nah, itulah urutan-urutan irama lagu Rosh. Coba kita awali dengan ta'awud bersama, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ini adalah nada 1. Tingkatkan karena ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian nada 1 lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus naik. Ya. Alhamdulillah, saya rasa untuk diajarkan dengan lagu Rosh panjenengan sudah menguasai lagu Rosh. Ya seperti itulah lagu Rosh, sangat mudah dipelajari dan diikuti. Sekarang lanjut ke sesuai dengan urutan tahapan belajar tanpa beban. Bagaimana yang dimaksud? Sesuai dengan urutan. Misalkan pembelajaran hari ini tatap muka pertemuan pertama pada jilid 1 sampai jilid 6. Setiap pertemuan itu ada pakai teknik-teknik ya, seperti teknik 1, teknik 2, teknik 3, enggak ada ini. Apa penggaris? Ada teknik 1 sesuai urutan atau tahapan belajar ya. Iya, shooting. Ya. Masih urutan tahapan belajar. Misalkan kita menggunakan pertemuan pertama teknik 1, guru membaca, santri mendengarkan. Guru membaca, santri mendengarkan. Teknik 2, guru membaca, santri menirukan berserta gurunya. Jadi begini, teknik 2 ini yang umumnya dipakai atau digunakan. Teknik 1 jarang sekali dipakai. Dan saya harap di sini juga nggak usahlah pakai teknik 1, karena setiap guru membaca, santri itu sulit untuk menyimak atau mendengarkan. Tapi kalau teknik 2, guru membaca, santri menirukan, gurunya ikut barengi santrinya, gitu maksudnya. Jadi teknik 2, guru membaca, ini urut-urutannya ya, pakai teknik-teknik. Guru membaca, santri menirukan bersama gurunya. Kemudian ada juga teknik 3. Teknik 3 urutannya, guru dan santri membaca bersama-sama. Dan setelah menjenengan paham teknik 1, teknik 2, teknik 3, bagaimana yang dimaksud diajarkan dengan seimbang antara pembiasaan dan pembelajaran.
Misalkan sekali pertemuan minimal atau maksimal 4 halaman peraga. Enggak ada peraga jilid 1, 2 ya. Ustadz barangkali bisa dibantu, ada jaga ya. Ya, bisa di sini enggak apa-apa Ustazah. Ya. Boleh itu enggak apa-apa. Iya. Enggak. Iya, ini. Jadi enggak apa-apa. Kalau 1 kali pertemuan, misalkan ini pertemuan pertama, halaman 1 hingga halaman 4, nggih. Halaman 1 hingga halaman 4. Posisi juga harus tepat ya Ustazah. Posisi kita pembiasaan. Kalau kita mengajarkan ngeten iki, posisinya memunggungi santri, ini yang kurang tepat. Tempat posisinya juga harus diletakkan sebelah kanan peraganya. Jadi kita menghadap santri, peraganya tidak kita belakangi. Ini posisi pembiasaan. Pembiasaan apa? Membaca peraga. Terima kasih Ustaz. Membaca peraga ini adalah membiasakan, karena nanti isinya jilid itu juga ada di peraga. Dibiasakan membaca misalkan wadduhaha, misalkan naha sama dengan naha. Saya pakai teknik 2 ya. Anak-anak mari sekarang Ustazah akan membaca, nanti ikuti sama-sama ya. Naha sama dengan naha. Untuk yang lama itu pakai sama dengan ya. Kemudian wadduhaha idza talaha. Mari bersama-sama. Lah ini teknik 2. Monggo coba. Wadduhaha idza talaha. Seperti itu teknik 2. Sekarang teknik 3 kita praktekkan. Karena pembiasaan dalam pembelajaran supaya anak-anak lancar. Guru dan santri menggunakan teknik 3 bersama-sama. Mari kita bersama-sama membaca bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Wadduhaha idza talaha wa ma tahaha ala rajulin ala siratin Sudah selesai membaca peraga, habis selesai 4 halaman. Anggap saja seperti itu. Ini pertemuan pertama. Kalau pertemuan kedua berarti peraganya halaman 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Tinggal gitu saja. Terus pertemuan ketiga berarti halaman, betul. Terus tinggal menghitung. Nanti kalau misalkan saya tes, Ustazah pertemuan ke-18 mumet. Jadi pembiasaan adalah kita setiap hari membacakan anak-anak peraga dengan teknik-teknik. Boleh teknik 2 atau langsung teknik 3. Tergantung pertemuan pertama atau pertemuan minggu kedua atau ketiga. Biasanya minggu pertama itu masih pakai teknik 2. Kalau sudah minggu kedua ketiga menggunakan teknik 3. Guru dan santri selalu membaca bersama-sama. Baiklah, lanjut Ustazah. Baik, saya juga sih sudah siap. Ya, lanjut ke berikutnya. Target kualitas. Nggih. Ya, ini munakosyah. Target kualitas ada ya? Target kualitas materi pokok, kemudian khotam Al-Quran, ini target. Ya, baik. Untuk manage maksud saja ya.
materi pokok khatmil Quran, paling tidak anak itu sudah khatam Quran 30 juz secara tartil dengan menguasai baik tajwid maupun bagaimana menguasai lagunya. Dan jadi guru Al-Quran itu jangan hanya punya satu lagu, paling tidak perbendaharaan lagunya itu banyak supaya anak-anak tidak bosan. Sesuai dengan kurikulum tilawati, tilawah artinya lagu. Maka paling tidak yang megang kelas Al-Quran memberikan contoh kepada santri-santrinya ya. Bukan hanya menguasai al-waqfu wal ibtida, bukan hanya itu saja. Disunahkan juga menggunakan lagu-lagu yang lainnya. Diwajibkan menguasai tajwid dan gharib muskilat. Bagaimana targetnya? Guru harus lulus metode tilawati bersyahadah. Intinya jenengan sudah menguasai bagaimana cara mengajarkan gharib, bagaimana cara mengajarkan suara dan lagu, kualitas vokal loh, itu ada kualitas vokal. Ada juga materi penunjang. Santri juga mempunyai pengetahuan dasar-dasar dinul Islam meliputi fikih, tauhid, sejarah, akhlakul karimah dan lain-lain. Dan di tilawati juga ada buku dinul Islam yang seperti di lembaga saya wajibkan setiap santri sudah kelas Al-Quran wajib untuk membelinya. Karena nanti di ujian tilawati atau ujian kabupaten mesti ngambilnya itu sebagian dari situ, sebagian isi Al-Quran tentang tajwid, gharib dan lain-lain. Baiklah, bisa dilanjut. Untuk sifatul huruf, ahkamul mat ini kan tajwid ya. Kemudian gharib muskilat. Gharib muskilatnya kemarin sudah menguasai semua ustaz-ustazah ya. Ya, misalkan diberi pertanyaan, berikan contoh bacaan tashil, langsung bunyi A'jami wa Arabi. Bagaimana bacaan imalah? Wa qala urkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sudah hafal, setidaknya gurunya kok di luar kepala. Oke. Berikan contoh bacaan imalah. Itu tadi imalah ya. Ismam sekarang bagaimana ismam contohnya? Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sudah hafal semua ya? Berarti saya ngetesnya nggak pakai buku ya. Berikan baik, bisa dilanjut. Target waktu Ustaz-ustazah. Waktu pembelajaran sudah. Oke. Waktu pembelajaran kalau di lembaga saya 1,5 jam. Klasikal awal di halaman, maksudnya di aula, mulai kelas PAUD sampai Al-Quran itu wajib mengikuti klasikal di aula. Semuanya. Apa isinya? 1,5 jam saya isi. Di antaranya hafalan surat pendek dari 28 surat mulai Al-A'la hingga An-Nas. Itu saya bagi di antara 5 hari. Jadi misalkan hari Senin itu surat Al-A'la sampai Asy-Syams misalkan, atau Al-A'la sampai Al-Fajr. Terus ditambah lagi Selasa surat apa. Kemudian saya 1,5 jam itu saya bagi 15 menit hafalan surat pendek, kemudian 10 menit hafalan bisa ditambahi tarjim atau sesuai dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadwalnya hari ini misalkan bahasa Arab, oh besok tarjim, oh besoknya lagi hadis-hadis pendek, oh besoknya lagi ini praktek sholat, seperti itu. Kemudian 5 menitnya baru doa bersama-sama masuk kelas. Kalau di sini boleh tidak harus sesuai ini, asalkan tidak merusak ya.
Boleh tidak sesuai dengan ini asalkan lebih baik dan lebih kondusif begitu. Boleh. Kalau ini hanya kira-kira saja ya, target waktu dalam 3 tahun itu dengan pembelajaran sebagai berikut. Materi jilid 1 sampai jilid 5 maksimal 18 bulan. Abot Ustaz-Ustazah. Ini kalau dipraktekkan saya sendiri, lembaga saya nggak ada yang lulus dalam setahun setengah kok lulus jilid 6. Ono ning mek siji loro. Atusan santri roto-roto 2 tahun sampai 3 tahun lulus, maksudnya masuk ke kelas Al-Quran. Karena banyak ini les, itu kadang nggak masuk, bolos, kebanyakan nggak aktif seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita punya dasar ini, jadi kita punya target. Jadi guru tilawati memang ditarget. Harus setiap hari itu minimal 1 halaman minimal. Lah nek bacaannya gampang-gampang, aufa, fauqa, gampang bisa 2 halaman. Seperti itu. Boleh. Jadi targetnya dalam 5 minggu atau 75 menit atau jumlah siswa 15 itu pertemuan ya. Maksudnya anak di dalam kelas santri 15 anak itu maksimal per kelas. Namun kondisional saja. Kalau di tempat saya tidak kondusif emang, tapi gimana lagi santri 80, gurunya cuma 4. Jadi kurang lebih gurunya itu pada megang 20 santri. Bagaimana bisa kondusif? Saya bagi 2, misalkan saya ya memegang jilid 45 dengan Al-Quran. Yang Al-Quran saya beri tugas, saya mengajar yang jilid dulu. Dalam waktu setengah jam, saya harus secepat ini baca simak. Jilid 4 buka halaman sesuai tutukane, misalkan halaman 7. Jilid 5 halaman 9 tidak sama, tetap baca simak. Mutar, walaupun lebih dari 15 anak. Memang harusnya maksimalnya 15, namun saya melebihi maksimal. Tapi ini butuh guru yang sudah profesional. Lah nek gurune sik belajar-belajar diemplok, santri sakniki niku pinter-pinter. Gurunya sudah fokus ngajar begini metentang santrine metu tuku jajan. Engko moro-moro entuk gurune gak ndelok mlayu mule. Jare mamae, anakku durung ngaji kok wis mule. Gak diwuruk tambah gurune. Gurune gak lihat anaknya pulang beli jajan. Pamitnya beli jajan tapi langsung pulang. Tapi kalau saya siap tegap, sudah kasih tugas, baca simak. Tapi guru bisa keren seperti ini mungkin saya rasa jarang. Sing kereng kayak kula nggih. Sehingga anak itu mau rame, ono Bu Aminah melayu. Ono Bu Aminah ketok kula tok sudah lari kebirit-birit. Lah, menjadi guru yang seperti itu apakah harus jahat, harus galak? Tidak. Disiplin. Nah, bagaimana menerapkan disiplin di kelas? Untuk menerapkan contoh saya selama ini kan memegang kelas Al-Quran. Disiplin waktu, jam sekian sampai sekian anak-anak Al-Quran kita wakafkan dulu. Al-wakfu wal ibtidah. Kita bacakan anak-anak menirukan tandai wakaf di sini. Ibtidahnya dari mana? Dari sini. Terus sampai 1 ain. Setelah itu kasih tugas. Setelah dibaca bersama-sama sesuai wakaf ibtidah, kasih tugas apa? Mencari atau menguraikan tajwidnya. Menguraikan tajwidnya per kalimat, per ayat. Kemudian setelah itu kasih tugas lagi setelah menulis, ini sambil menunggu mengajar anak yang jilid. Jadi kalau saya 1 jam mengajar jilid dan juga kelas Al-Quran, seperti itu targetnya. Ini makanya saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak harus sesuai ini, misalkan tidak harus sesuai target kurikulum, namun kita yang penting lebih baik gitu ya. Baik, bisa dilanjut Ustaz-Ustazah. Untuk mencapai target kualitas dan waktu syarat kompetisi guru Al-Quran metode tilawati. Guru bersyarat bersyahadah tilawati. Itu yang seharusnya ya. Saya kemarin agak kecewa karena ada guru yang belum menguasai gharib kok sudah lulus. Akhirnya mereka merasa aku lulus ngapain ikut pembinaan. Jarang sekali yang sudah lulus terus ikut pembinaan rutin.
Masa bacanya masih AA Jamiyun kok sudah diluluskan? Ini yang saya nggak rela. Ini ngelek-ngelek tilawati menurut saya. Tapi menurut Ustadz Mahbub nggak apa-apa lulus dengan standar nilai minimal. Maka wajib mengikuti terus pembinaan. Apa yang dimaksud? Guru bersyahadat tilawati, satu, menguasai tartil membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Qurannya sesuai target tajwid atau lagu. Bagaimana tartil? Nah, ini memahami apa sih definisi tartil, yaitu meratakan tajwid akhorijul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lagu Hijaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur-syukur nanti ketika saya ngetes Al-Qur'an jenengan mocoe koyok ngono, mungkin langsung lulus. Soalnya sudah menguasai tartilnya, menguasai lagu Rosh, Ustazah. Oh, saya belum bisa lagu Hijaz seperti Bu Aminah tadi. Bagaimana? Oh, pakai lagu Rosh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan langsung saya kepetkan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, contoh lagu Roshnya seperti ini tadi. Sudah bisa semua nggih? Siap. Menguasai metodologi dan teknik pengelolaan belajar metode tilawati. Jadi penjenengan sudah menguasai bagaimana metodologi dan teknik pengelolaan pembelajaran. Yaitu penjenengan paham teknik-teknik pengajaran tadi menggunakan peraga. Bagaimana setelah peraga sebelum mengajarkan anak-anak ke baca simak. Lah ini juga pakai teknik 2. Guru membaca, ayo anak-anak sekarang pertemuan ke-7 misalkan. Buka halaman 7. Sudah dibuka halaman 7 semuanya. Gurunya membaca, santri menirukan. Setelah ini baru ditunjuk anak pertama ini. Boleh dimulai dari anak yang tengah juga boleh. Ayo anak-anak dimulai baca simak ya. Dimulai dari kamu. Ayo Dodi dimulai. Satu baris, satu putaran, satu baris, satu baris, satu baris. Setelah itu, setelah satu baris semuanya, putaran ketiga berarti baris ke-3. Putaran ke-7 berarti baris ke-7. Itulah praktek penguasaan pengelolaan kelas atau teknik bagaimana cara mengajarkan setelah peraga pindah ke buku. Kemudian juga menguasai bagaimana pembentukan kelas supaya kondusif anak-anak dibentuk letter U. Bisa dilanjut Ustazah? Ya, ini menguasai pengolahan bagaimana supaya kondusif ya dibentuk bangkunya letter U seperti ini. Karena apa? Di metode tilawati tidak ada guru diparani santri mboten. Jadi guru sing marani santri. Kula kadang grewegeten ana guru males lungguh tok ngene. Ayo kamu sini. Kamu sini. Iki guru males. Ya nek wis sepuh dingkule linu maklum. Lah sik enom-enom lincah-lincah kok njaluk disembah. Nek kula mboten, masih wis tuwa ngene nggih to. Wis ape putu. Kula sing marani. Ayo marani. Jadi anak itu merasa ada perhatian. Ayo kamu gilirannya ke sini. Hati kula niki dengkul sampai kapalan ireng. Sak pendino muter. Lalu setiap hari begini. Karena apa? Saya harus memberi contoh guru-guru yang lain. Kalau saya ndolok meneng, santri tak celuk enak. Ayo kumpulna kene prestasine. Ayo maju. Ayo Harti maju. Dina. Enak lah lungguh. Akhirnya santri ini rame. Tapi kalau saya letter U seperti ini, saya yang
dekati santri saya yang membimbingnya langsung menyimak. Ayo. Makanya harus rapat. Jaraknya jangan terlalu jauh, rapat. Ustazah, ini kan PPKM. Gimana kalau rapat-rapat jaga jarak? Insya Allah gak ono apa-apa. Saya gitu kan. Ya percuma deh kelas kita jaga jarak mau njobo guwel. Ya gitu ya. Terus lanjut saja Ustazah. Baiklah, pengajaran klasikal baca simak. Baca simaknya kira-kira sudah paham belum? Belum ya? Sudah paham. Coba praktekkan Ustazah. Ustadz 4 ini dibuka jilid 1. Ustazahnya menyimak, ustadznya saja praktek ya. Cara baca simak ini ya. Ya. Baca simak jilid 1 halaman 7. Coba dibuka. Ya. Baik, sekarang Ustazah akan membacakan dulu sebelum baca simak dimulai. Ustazah akan berarti teknik berapa? Ustazah membaca, santri mendengarkan dulu. Santri menirukan. Teknik 2. Nanti menirukan, santri menirukan. Guru membaca, ya berarti anak-anak Bu Aminah atau Ustazah akan membacakan dulu. Anak-anak nanti menirukan bersama-sama ya. Iya Bu Guru. Ya. Kita baca bersama dulu yuk, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah dulu ya. Dengarkan. Hakhoda bersama yuk. Hakhoda. Dada, dakho bersama yuk. Dakho. Jadi ketika anak-anak membaca menirukan kita, gurunya harus ikut bersama-sama. Sudah selesai anak-anak, sudah siap ya. Sekarang dimulai dari Anton, Antonnya lagi nguap, ngantuk ya. Maaf Ustadz, saya anggap santri. Makanya namanya Anton. Ya, silakan Anton untuk membaca. Ayo Anton membaca baris pertama ya. Subjudul boleh dibaca 3 kali. Terus kalau jenengan sudah subjudul berarti sampingnya nggak punya buku tah Ustadz? Nggak punya buku? Ada. Ini kalau santri dimarahi loh ya. Gak ada buku nanti wae dolen ayo. Coba. Ya, monggo. Lanjut. Iya. Baik. Itu putaran kedua jenengan bawahnya berarti nggih. Duh. Putaran kedua bawahnya yang jenengan baca tadi kan subjudul. Berarti bawahnya itu jenengan sekarang. Berarti jenengan Putaran kedua sudah selesai. Sekarang coba putaran ke-6. Nah, karek ngitung. Ciro lupat monema hada kho. Ayo. Terus? Dal jim dal ha kho jim ha kho. Monggo. Jim ha kho ha kho ha kho. Berarti kalau sudah selesai gimana? Padahal ada santri yang masih ada. Berarti kembali ke
ke atas. Yang menjadi punjeran adalah anak pertama. Kalau anak pertama ini sudah membaca baris yang paling akhir atau kotak bawah, berarti sudah selesailah putarannya. Jangan terus selesai di sini terus, wis mari alhamdulillah. Loh, belum selesai. Jadi pokok punjeran adalah dari anak yang pertama. Putaran keberapa? Dihitung ini berapa baris. Misalkan 0, 4, 8. Nggih, sama kotak. Ini 8 putaran. Jadi menghitungnya dari anak yang pertama. Walaupun ada yang masih kadang-kadang bingung. Tak tuh WA-an gak popo daripada ngawur. Bulet ae Ustazah gak mari-mari lho sampai sak jam. Muter terus, selesai baleni lagi. Ada yang seperti itu. Akhirnya sudah tak bilang WA saya kok nggak tanya. Akhirnya alhamdulillah yang mau tanya akhirnya juga mudeng dan paham dan bisa kondusif sekarang. Baiklah, cara baca simak seperti tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, paham. Lanjut. Alokasi waktu pembelajaran 75 menit. 5 menit pembukaan, 15 menit membaca peraga. Kadang-kadang kesuwen Ustazah, enggak sampai 15 menit baca peraga dalam 4 halaman. Kadang-kala kita langsung pakai teknik 3 apalagi ya. Cuma 5 menit. Kenapa tidak baca bersama? Karena anak-anak sudah lancar semua. Nah, ini yang untuk awal bisa sampai 10 menit. Ini dasar 15 menit, enggak apa-apa. Ada yang teluwaten dibolak-balik padahal gak direken belas karo santri ini. Baik, kemudian buku tilawati, baca simaknya tadi nggih. Kira-kira sampai setengah jam. 20 menit materi penunjang. Misalnya hari ini waktunya doa harian. Nah, sebelum pulang setelah baca simak, anak-anak sekarang waktunya hafalan doa harian. Doa naik kendaraan darat misalkan. Ganti kamu hari ini, ganti kamu Syifa. Ditunjuk seperti itu kira-kira sampai 20 menit. Dan 5 menit terakhir adalah doa penutup secara klasikal dengan lagu Rosh. Semuanya pakai lagu Rosh. Ustazah, apakah mengajarkan lagu juga dengan lagu Rosh? Iya. Misalkan doa naik kendaraan laut. Nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak yang PAUD, ayo anak-anak doa sebelum makan bagaimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah tidak modern lagi. Makanya menggunakan lagu inilah modern. Lanjut Ustazah. Sudah lewat. Nah, untuk urutan ketika klasikal awal sudah selesai ya, urutan pakai doanya sudah dibimbing juga pada materi buku ini PAUD ya. Saya nggak bawa ya. Sudah punya semua nggih? Sudah punya semua buku materi hafalan. Seharusnya tadi saya bawa lupa. Buru anakku mau kesuwen. Macet di situ Jan. Ada materi hafalan Ustazah. Jadi misalkan urut-urutannya doa-doa semuanya di situ ada di tilawati ya. Bagi yang mengikuti Muhammadiyah ada sesuai Muhammadiyah, bagi yang mengikuti NU ada sesuai NU seperti itu. Tetap doa pembuka menggunakan lagu Rosh ya. Kemudian doa penutupnya Allahumma rhamna bil Qur'an waj'alhu lana seperti itu
dan seterusnya. Kemudian untuk doa pembukanya ya wajib Al-Fatihah. Kemudian boleh ditambahi dengan di sini ada pakai Robbi Firli boleh tidak? Misalkan langsung amin tidak apa-apa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini ketika saya diklat di NTT, Nusa Tenggara Timur. Kan 3 kali saya diklat di sana. Ini NTT. Oh, makanya wajahia. Wajahnya tidak asing dengan orang NTT. Saya sering ke sana, Ustadz. Diklat di sana. Memang adik saya membuka Darul Ulum, ya, Yayasan Darul Ulum menggunakan metode ini dan santrinya sudah 300 lebih. Awalnya ngontrak rumah dipakai TPQ oleh adik saya yang lulusan dari Langitan. Kemudian santrinya kok 25 sampai 100, membludak 150 nggak muat. Akhirnya oleh saudaranya Dr. Ihsan itu menjembatani rumahnya itu dibangun, dibuat yayasan dan santrinya sekarang sudah 300 lebih. Dari kontrakan pindah ke Yayasan Darul Ulum, santrinya 300 lebih. Dan sudah 3 tahun ini pembinaan dengan saya. Makanya kalau di YouTube-nya Abah Ridwan itu doa pembuka tilawati mesti suara saya. Karena saya sebagai pembina di sana. Bagaimana online kadang? Ustazah minta rekam no jilid 5 halaman ini, bisa minta contoh-contohnya seperti itu. Misalkan yang panjang-panjang itu loh kan pakai irama kalau saya nggak mau biasa-biasa hayya talimatu aduna nggak mau. Terus yang panjang-panjang Fafatihus Suwar contohnya selalu aktif, selalu update. Saya belum bisa ini terus terang langsung online saya rekamkan audio. Kadang-kadang langsung video call gitu. Lah itu namanya masih selalu pembinaan juga, walaupun tidak saya harus ke sana. Karena saya harus ke sana, syaratnya sekarang harus di PCR. Dapat swab tok lah enak, PCR wegah. Terus vaksin 2 kali. Nah, ini Maulid Nabi. Saya setiap Maulid Nabi kan diundang ke sana biasanya, ngisi ceramah Maulid itu, kadang ya manten. Dan wajib memberikan diklat ini guru-guru. Dan ini rencananya saya gabung ke sini. Ternyata Ustadz Mabuk bilang, mohon maaf, ini guru-guru ini minta khususon, tidak mau dicampuri guru yang lain. Kemarin di tempat saya di awal September sudah ada diklat seperti ini. Saya batasi memang baru 15 orang. Sudah saya jalankan. Dan insya Allah saya jadwalkan lagi Desember besok. Biar yang mereka sabar menunggu. Mau nggak mau Desember besok. Sakbadane kula badhe ngadah hajatan mantu. Sing kedua, nggih, wis tuwa muntah mantu ya. Jadi ustaz-ustazah seperti inilah contoh doa pembuka dan doa penutup. Lanjut ustazah. Pengajaran atau pembelajaran klasikal dari peraga waktunya sudah tadi ya. Baik. Terus teknik klasikal sudah selesai. Sudah, baca simak sudah, evaluasi. Nah, untuk evaluasi tadi Ustazah. Nggih, evaluasi atau kenaikan halaman ya. Pada evaluasi ini yang dilakukan setiap hari oleh guru untuk menentukan kenaikan halaman buku tilawati secara bersama-sama yaitu dalam satu kelas. Pelaksanaannya bagaimana? Halaman diulang apabila santri yang lancar kurang dari 70%. Yang kedua, halaman dilanjutkan apabila santri yang lancar minimal 70%. Santrinya kok 12. Yang lancar 9 berarti bisa dilanjut. Kalau 9 anak masih berat sekali, maka diulang lagi. Itu di tempat saya. Ngulangnya tidak dari awal tetapi dari belakang. Jadi membaca sistemnya pakai teknik 2. Guru membaca, santri menirukan. Terus mengulang gitu sampai benar-benar anak-anak ini minimal 70% lancarnya. Ya, anak-anak yang bobel diulang bagaimanapun masih nggak bisa-bisa itu ya ada. Karena apa? Ngajine seminggu pisan. Ya, nggih. Pun lanjut. Macam-macam evaluasi atau munakosyah.
adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjajaki kemampuan santri sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran sebagai bahan untuk pengelompokan kelas. Bagaimana ini? Menjajaki kemampuan santri, diuji, kita tes, kita kelompokkan, ya. Jadi evaluasi harian, maksudnya gini, kita kelompokkan, oh ini mampu dari jilid 3, kelompok jilid 3 aja, jilid 4 aja, lebih kondusif. Namun jilid 3 cuma 2 santri Ustazah, tak campur jilid 2 bagaimana, jilid 3 dan jilid 2 bisa, ya. Kemudian evaluasi harian yang dilakukan setiap hari oleh guru adalah untuk menentukan kenaikan halaman tilawati secara bersama dalam satu kelas. Ya, pelaksanaannya sebagai berikut. Halaman diulang apabila santri yang kurang lancar tadi. Jadi saya rasa jenengan sudah paham ya masalah ini. Oh sekiranya santriku gurung tapek lancar halaman ini wis dibaleni ae maneh. Anak-anak, Ustazah gak dipindah-pindah, L buntut terus gitu. Di prestasinya itu loh. L min, gak lancar sih. Nah makanya terus orang tuanya kadang-kadang WA, kenapa anak saya kok L min terus? Kapan ya L plus gitu ya? Ya diulang bersama-sama kok, ini tidak misalkan anaknya namanya Adi, tidak hanya Adi saja Mak, tapi semuanya karena persiapan untuk kenaikan jilid atau kenaikan kelas seperti itu. Kemudian untuk evaluasi kenaikan jilid ini dilakukan secara periodik oleh munakish lembaga untuk menentukan kenaikan buku jilid tilawati. Ini biasanya kepala. Contoh di lembaga saya bagian nguji. Misalkan munakosyah santri. Ada guru ini, salah satu guru yang memegang nguji hafalan surat pendek. Ini nguji hafalan 2 harian. Yang ini nguji praktek sholat. Ini nguji praktek wudhu. Kepala nguji bagian tilawati sing nentokno arek iki naik jilid apa tidak. Seperti itu. Baik, dilanjut. Jika satu kelas atau satu jilid, halaman pelajarannya harus selalu sama ya. Santri tidak lebih dari 20 anak. Berarti 20 anak enggak apa-apa. Baik, saya rasa sudah bisa nanti bisa diperinkan atau beli bukunya ada Ustazah. Buku ini apa? Strategi pembelajaran gampang. Sudah, coba dilanjut Ustazah. Alur pengelolaan pengajaran Al-Qur'an sudah tadi ya. Pengelompokan jilid. Tahapan pendirian TPK Al-Quran sudah selesai. Alhamdulillah. Tahapan mana? Tahapan pendirian pembinaan guru. Di sini ada pembinaan guru berapa minggu sekali Ustazah? Seminggu sekali nggih? Oh. Kalau menggunakan metode tilawati mestinya memang dari tilawati nanti atau besok ya kelanjutannya. Ya insya Allah dijadwalkan. Jadi pembinaan guru ya, baik munakosyah guru membaca lagu Rosal ini harus standar semuanya bisa ya. Teknik pengelolaan pembelajaran di kelas bagaimana, kelas jilid bagaimana, kelas Al-Qur'an, kemudian pembinaan khusus untuk koordinator ya, seperti itu. Ini penerapannya munakosyah santri, pengelompokan kelas atau penampilan Ustazah ini juga sangat berpengaruh. Sosialisasi ke wali murid, proses pembelajaran. Nah, ini yang saya ingin bahas nih ya, yang sini. Munakosyah santri. Munakosyah santri ini kalau di lembaga saya dulu itu 4 bulan sekali. Sekarang saya menggunakan waktu 1 tahun 2 kali seperti sekolahan umumnya. Kenapa? Jadi dalam waktu 6 bulan itu jagane mbok menawa enek praine, kebanyakan akhir-akhir ini libur atau pertemuan online. Ternyata sudah saya coba enggak maksimal. Masa santri ketika ngaji yang baca mamanya didikte.
didikte anake maca niki gitu. Enggak maksimal. Bagaimana akhirnya saya mengadakan pertemuan, saya gilir. Terus enggak maksimal juga. Kemudian juga saya ngaji, ayo ngaji cuma ngaji tok sebentar pulang. Step by step gitu sedikit-sedikit masuknya. Enggak maksimal juga. Ya, jagani seperti itu. Makanya rapotan yang biasanya 1 tahun 3 kali kita pakai rapot santri itu 1 tahun 2 kali. Kemudian untuk pengelompokan kelas pun begitu. Karena kekurangan guru, jadi guru satu mesti ini megang jilid 5 aja, ini menggabung jilid 4, 5, ada yang jilid 6 dengan Al-Quran, ada jilid 1, 2, 3. Jadi kondisional. Yang penting jenengan sudah memahami bagaimana cara baca simaknya. Nanti baca simaknya ketika menggabung bagaimana? Yang sana jilid 3, yang sini jilid 2, yang sini jilid 4. Bisakah? Bisa. Ini saya terapkan ketika saya mempraktekkan di kelas SMP Mambaul Ulum Giri ya. SMP Mambaul Ulum Kawisanyar Giri itu menggunakan metode tilawati. Setiap wajib hari Sabtu menggunakan tilawati pagi kelas 7, nanti jam 8 ganti yang kelas 8. Ini prakteknya satu kelas 30 anak satu guru. Makanya saya kelompokkan. Nah, sebagai koordinator, guru 7 ini saya bagi dan masing-masing ini sudah saya bagi. Ini iso iki jilid 3 tok, ternyata nggak bisa, ada yang campur jilid 4. Di sini Al-Qur'an aja. Banyak yang jilid 1 2, drop out, kelas 3 5 ribut les nggak mau ngaji lagi. Jadi di SMP ngendok akhirnya ngaji ini mulai nol lagi. Seperti itu. Ini dalam pengelompokan kelas kondisional ya. Penempatan ustadz-ustadzah sesuai kemampuannya. Oh, guru iki kok enak bacaane. Lagune yo mantep, cekeli kelas Al-Qur'an. Oh, si ustadzah ini ku genit dan lincah, cocok teke PAUD. Oh, ustadzah iki ku cenderung galak, cocok kayak kelas sing arek bedik-bedik. Jadi ini penempatan ustadz-ustadzah. Kalau saya penempatan ustadz-ustadzah sing paling soro biasane niku kula tekek guru sing galak. Guru sing rada judes. Sekirane diwedeni arek. Tuh sing tak kelompokno arek nakal-nakal tok ya. Contoh ini saya babat alas di Jalan Perintis Randu Agung ya, baru 1 tahun. Ini alhamdulillah walaupun gurunya 4, ada salah satu guru yang pengalaman pernah menjadi kepala TPQ Muhajirin. Ini yang saya pegangi anak sing beling-beling. Rada diwedeni. Tegas ya maksudnya. Mboten galak terus nyekel kepuk terus betina mboten, tegas ya. Kemudian evaluasi munakosah harian kenaikan halaman. Nih isok bendino ustadzah naik, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah, misalnya no menrek arek iki diajari dino iki kok gak lancar kabeh. Wis meneh dibaleni halaman 7 misalnya. Baik. Kemudian imtihan atau khataman. Kenaikan yang kelas Al-Qur'an ya. Setelah lulus, ini ada kelas TQA. Di kelas di TPQ saya itu ada anak yang sudah lulus. Saya kelompokkan sendiri bagi yang kelas sudah lulus ini, pelajarannya tarjim. Apalagi setelah dari Al-Quran tartil sudah hafal semuanya sesuai dengan target di saya, misalkan wajib juz 30 dihafal. Kemudian ada pelajaran bahasa Arab ditingkatkan. Kemudian saya kasih materi kiroah juga, pembelajaran kiroah. Ini yang kelas TQA lulus TPQ atau TPA. Ya, jadi ada tadarus Al-Quran keliling sebulan sekali. Siapa sing jedul? Ono sing mamaku gak siap, gak duwe ngene. Oh ya wes, ganti. Yang lain dikopiok lagi. Oke, seneng anake. Mamae sing sedih. Tanggal tua Ustaz. Gitu. Jadi saya tidak karena ini ya makanan saya bilang mamanya yang penting anak-anak senang tadarus keliling. Cukup siapkan air sudah cukup. Karena di situ anak-anak juga seikhlasnya ngasih infak 2.000 per anak. Kesepakatan keliling dan ini atas persetujuan dari wali santri, senang gitu loh. Baiklah Ustazah, sudah selesai ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum saya melanjut ke PAUD? Ya.
Kan video call nggih. Ya. Betul. Ada bisikan gaib. Kan tidak nampak. Jadi memang pembelajaran online sangat tidak maksimal. Makanya di grup wali santri pada sebagian itu nge-WA japri saya. Ustazah, jangan libur po Ustazah, PPKM yang kedua kemarin itu. Mintanya online kayak sekolah-sekolah. Kalau sekolah mah online, guru ngasih materi kerjakan. Mbok tas sing ngerjakne ku mbok ayahe, mbok ibu bundai. Tapi kalau ngaji nggak bisa seperti itu. Karena apa? Inilah tasheh dari anak ke guru. Langsung musafah harus langsung begini. Nggak mau saya. Jadi berjalan cuma beberapa pertemuan sudah tutup. Nggak usah online. Karena banyak wali kelas itu pada protes ke saya. Ustazah, ternyata mamanya yang dikte di belakangnya anaknya. Oh, anak sing nang ngisor mejoe. Loh, akhirnya piye iki mbujuki gurune. Lah nek wis mamai ngajari gak bener, engkau ngajinya jadi gak bener juga. Ternyata dalam tatap muka kemarin saya ulang semua. Saya share di grup bahwa minta maaf anak-anak banyak yang kurang maksimal pembelajarannya di rumah kemarin, maka hari ini diulang kembali. Yang niat ngaji silahkan lanjut, yang tidak niat ngaji silahkan keluar. Tegas kalau saya. Akhirnya gak keluar tapi tambah banyak santrinya. Sekarang sudah 80 lebih. Awalnya dari 20 jadi 30, 50, 70 sekarang sudah 80 lebih. Itu saya buktikan. Jadi Al-Qur'an ini adalah sangat senang di hati dan tilawati ini adalah sangat menyenangkan dalam pembelajaran. Itulah. Saya sudah membuktikan 19 tahun mengajarkan tilawati. Selebihnya ya 9 tahun ya. Saya ngajar kiroati terus terang. Saya mengajar kiroati awal 94 ya macam. Kemudian kok saya tertarik dengan tilawati setelah 9 tahun mengikuti kiroati. Pertama saya tertarik dengan cara pembelajarannya. Mudah menyenangkan. Mudah menyenangkan. Disinilah saya masuk, coba saya mengikuti diklat lulus. Makanya jenengan kudu dites niru kula. Jadi saya ngetes iki sing ndredeg. Langsung kebet plek langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantul masjid sak muhajirin menggema. Jenengan nek iso ngaten langsung lulus sampe. Ya seperti itulah. Untuk ini adalah klasikal tahap 2 ya. Pembiasaan dan persiapan munaqasyah dari pertemuan 31 hingga ke 40. Ini hanya teknik saja Ustazah. Kalau prakteknya yang penting ya besok itu bagaimana. Oh sekiranya arek iki ron tape iso ya jangan munaqasyah dulu. Kondisional nggih. Sampun. Bisa lanjut materi berikutnya. Iya Ustazah. Iya, lanjut ke berikutnya. Modal belajar individu. Santri tidak harus sama halamannya. Bagaimana? Ini pada buku PAUD. Buku PAUD tidak harus sama karena tidak baca simak. Ada yang mengajar PAUD di sini? Kemarin sudah diajarkan lagunya PAUD? Belum? Baik, akan saya mulai sebelum ke buku Praga dulu ya. Memainkan peraga ini Ustazah, mohon maaf bagi Bapak Ustadz harus gandes luwes ya. Wingi mari digawe Bu Ii lora ditoto meneh acak-acakan Bu. Oke, sip. Ustazahnya ya PAUD ya. Baik. Baik, contoh gini aja paling mudah. Mulai dari memegang 1 hingga jadi 2 hingga juga menjadi 3. Kita belajarnya dari 1 dulu 2. Anak-anak
Kalau di tempat saya istidadan sudah istidadan siap apa? Gurunya harus ceria. Lagi pusing di rumah ada masalah dengan suami. Istidadan. Ayo tasih. Buku nih. Harus lucu gurunya dan harus mendekati santrinya. Dunia anak kita masuk ke dunia mereka adalah ceria. Sebelum berangkat aja kita harus pasang gigi, yaitu sikat gigi bersih. Jangan sampai terselip di sini ada kangkung tadi habis makan pecel. Jangan sampai di sini ada cabai tadi habis makan tempe. Cabai ini merah. Jadi ini sing santri ini Ustazah giginya merah. Oh iya, malu rek. Jadi sebelum berangkat kita siapkan fresh, mengkaca dulu. Ya sing cantik, sing gandes, sing luwes. Ustazah siap di kelas menyapa anak-anak dengan ceria. Salaman, anak-anak. Assalamualaikum. Pakai lagu Ros Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku. Ya seperti ini. Saya kirimkan jenengan Ustazah, bisa disetel di sini ditampakkan ya. Ya, contoh. Ini contoh pembelajaran, barangkali bisa dicepatkan ya. Saya kirim ke Ustazah. Sudah masuk Ustazah? Ya, bisa disetel. Kalau ini buat saya kurang menarik. Mohon maaf nggih. Bisa dimasukkan dulu Ustazah? Selamat datang di video pembelajaran Al-Quran tilawah di Paula. Ini alokasi waktu pembelajaran sebanyak 40. bisa dipercepat. Struktur kegiatannya terdiri dari Iya, ini. Anak-anakku semuanya, sebelum memulai mengaji, mari kita baca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Anak solih-solihah siap berdoa. Kita mulai doanya, baca ta'awud dan basmalah bersama-sama. Adakah Saya minum ya. Bisa dipercepat pul. atau bunyi huruf hijaiyah dan harakat fathah. Kedua, guru mengenalkan bunyi huruf hijaiyah dan harakat fathah sambil menanamkan konsep posisi kanan kiri, atas bawah, depan belakang, dan konsep bilangan 1, 2, dan seterusnya. Catatan kanan atau kiri adalah khusus. Ya, sudah Ustazah. Jadi yang dimaksud mengenalkan bunyi. Ya. Kalau kita misalkan mengenalkan ini bunyinya kan A, tapi kalau ini namanya. Ya. Ini namanya alif. Ya. Ini namanya berarti jarinya menutupi. Kalau ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya, ini bunyinya. Loh, kok apa-apa kabeh? Lah, seperti itu. Kalau kita mencontoh ustazah yang sangat kalem tadi, bolehlah. Bagi saya pribadi kurang semangat.
Karena apa? Gimana? Lembut, empuk, kalem. Mungkin orangnya sabar banget ya. Beda dengan kasar. Saya ini kasar, orang Lamongan. Asli Lamongan loh. Lamongan kasar loh. Makanya alhamdulillah kalau saya berkenalan di NTT sana, oh dari Sragen, oh di Lamongan, oh, ini Tuban, Jonegoro bersatu orang-orang Jawa di sana. Alhamdulillah. Jadi begini, kalau kita masuk ke dunia anak PAUD yang sangat manja, yang sangat ceria, bagaimana menyapanya? Kita menguasai dulu materinya lagu Ros dulu. Menyapa dengan lagu Ros. Salaman, kenapa kok anak-anak kita suruh memberikan salam kepada ustadzahnya? Anak-anak beri salam pada ustadzah. Ayo anak-anak beri salam pada ustadzah. Salaman. Ya cok lemesnya. Assalam. Kita berikan contoh. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lagu Ros. Menguasai lagu Ros. Loh harus ceria, makanya kan tadi untuk penempatan ustadz-ustadzah, ini kan saya sudah bilang penempatan ustadz-ustadzah, gurune sing rodok ceria, sing semangat, sing genit, ini yang pegangi kelas PAUD. Ojo sing meneng kaya ngono ku mau kurang semangat ngantuk. Jadi jawabannya juga dengan lagu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang semangat. Siap. Misalkan, Ustazah, saya lupa lagunya gimana tadi. Salam dengan lagu Ros. Wajib. Masalah salaman, anak-anak suruh ngasih salam ke kita supaya, karena gini pengalaman ya, saya kemarin mengikutkan santri saya ikut lomba di SD Irada, karena anak ini tidak pernah ngaji di TPQ ya, dari TK moro-moro langsung masuk SD Muhammadiyah, SD Mugeb. Santri saya kan ngajar ekstra di Mugeb ya, SD Mugeb. Nah anak ini lo suruh salam ke aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mengulang sampai 1 jam itu latihan salam tok, sampai nangis saya tuh. Ya Allah beri kemudahan ya Allah. Nah ini nggak pernah salam soalnya. Nah makanya kalau di TPQ, mengaji di TPQ maksudnya anak-anak setiap hari memberi salam jadi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lancar. Ya karena nggak pernah ngaji, nggak pernah memberi salam ya kak barakatuh terus ya. Makanya ini sebagai contoh. Terus ini. Ketika salam sudah menggunakan lagu Ros, kita sapa juga anak-anak dengan lagu Ros. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat ceria, wa syukrulillah. Semuanya semangat luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Loh, seperti kita mengajarkan jilid 6 itu loh. Tulisannya Shad, ada tandanya Sin, harus dibaca Sin, surat Al-Baqarah. Iya toh? Ada yang tulisannya Shad, ada tandanya Sin, boleh dibaca Shad, boleh dibaca Sin, surat apa itu? Itu. Kemudian tulisannya Shad, enggak ada tanda Sin, boleh dibaca Shad, boleh dibaca Sin. Yang terakhir surat apa? Juz 30. Iya, di jilid 6. Nah, semua pakai lagu, semuanya akhirnya gampang untuk menangkap di memorinya. Karena apa? Menggunakan lagu ternyata memudahkan. Ya. Makanya ini contoh-contoh saja. Kemudian kita ajarkan setelah kita sapa anak-anak. Coba anak-anak, ada anak yang masih baru. Ada yang baru masuk 2 hari, ada yang sudah 1 bulan, ada yang 2 bulan. Sing 1 hari sik dipangku mamae, akhirnya mamae sing bisiki, "Bah!" Mamae sing melok-melok muni, "Ta!" Mamae. Nah, sing "Bah! Ta!"
jangan dipanjangkan anak-anak ya. Padahal lagi mbok ini celuk anak-anak. Ta, ba, seperti itu ya. Ini bunyinya. Nah, orang nggak boleh panjang, harus pendek, satu ketukan. Gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Kemudian setelah anak-anak menguasai satu baris, satu kalimat, lalu kita membuatkan 2 kalimat atau 3 kalimat boleh. Kita olah-olah. Kemudian kita mengolahkan ini Ustazah harus luwes. Jangan hanya memegangnya dari bawah aja, dari atas boleh. Kita permainkan sulapan. Ini bunyinya. Kemudian yang sana dipadai sih. Kemudian, ayo tadi yang ngomong sendiri siapa ya? Ayo. Ini bunyinya. Loh, lemes. Ini bunyinya. Ini bunyinya. Ini bunyinya. Ini bunyinya. Ini bunyinya. Nah, kalau dibaca begini bukan ini bunyinya, tapi ini namanya. Ini namanya. Sudah tahu. Kalau sudah tahu, berarti anak-anak sudah hebat semuanya. Sampai ia sudah hafal, langsung saja. Kadang-kadang pakai permainan. Permainan ini sulapan ya. Sama riba terus dibuang gitu ya. Diulang-ulang. Main lagi di sini. Lagi. Misalnya pakai main kelompoknya dibagi 2, 1, 2. Kelompok 1 dibacakan. Kasih lagi. Diganti-ganti bisa. Terus bersaing. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini bersaing suaranya. Jadi gurunya harus aktif dan endorse. Trong jamune STMJ. Kemudian untuk buku PAUD sudah punya semua Ustazah? Ustadznya juga punya. Apakah ada ustadz-ustadz yang sanggup mengajarkan PAUD? Dan yo kayak Kak Seto kabeh. Anaknya dhewe, ya jelas saya ustadznya anak dhewe yang sudah rabi. Oh, belum toh ini? Belum ada. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah. Cara irama di PAUD belum disampaikan kemarin ya. Dibuka PAUD halaman 4. Langsung anak kan individu ya. Ini baru masuk 2 hari halaman 2. Oh, sekiranya arek masuk hari kedua lah kok pinter wis iso tutuk halaman 5 enggak masalah. Jadi di PAUD itu tidak harus 1 halaman Ustazah. Kalau saya mengajar PAUD kadang ada guru enggak masuk, saya masuki PAUD. Sekiranya arek kok mampu, saya bilang ke wali kelasnya, arek iki lho mampu. Mungkin tiap hari didrill oleh mamanya, bundanya di rumah. Sehingga anak ini 1 kali pertemuan boleh dibaca 5 halaman atau 4 halaman. Nunggu sing liyane lah iri, kok masuk kok langsung cepet naik jilid 1. Lho nek iri mamae justru semangat ngajari. Jadi boleh anak itu membaca 2 atau 3 halaman 1 kali pertemuan. Pokoknya lancar. Ini bunyinya subjudul ya, jangan buka halaman 4. Ada 4 huruf dalam kotak. Di sini nggak ada contohnya ya. Ya, saya lanjut saja pada buku aja langsung. Ben cepat maringin ngantak tes jam 10:30. Halaman 4 saya contohkan jangan menyimak nanti ya. Ini bunyi, kalau untuk subjudul hanya dibacakan aja anak-anak ini sa. Tirukan Ustazah, sa. Lalu anak-anak pertama ya ditunjukkan lagunya dan anak-anak langsung ini bunyinya sa. Nah, anak kan sudah mengikuti sa ya. Terus yang kedua anak-anak sudah langsung bunyi. Ini bunyinya tang, ini bunyinya tang, ini bunyinya sa. Ya, saya ulang dari atas ya. Pakai nada 1, nada 2, 2, 3. Nada 1, 2, 2, 3 ya. Ini bunyinya sa, nada 1. Ini bunyinya ta, nada 2. Ini bunyinya ba, nada 2. Ini bunyinya sa, nada 3. Paham ya Ustazah? Jadi lagunya seperti itu. Oke. Jadi barangkali ini sudah bukunya sendiri.
Ditulisi mboten napa-napa. Barangkali sudah punya sendiri. Boleh. Jadi ini bunyinya sa. Anak-anak cukup segitu aja. Ini bunyinya sa. Langsung ke kotak ini. Ini bunyinya ta gitu. Ini cara mengajarkannya langsung menunjukkan setelah kita menunjukkan kepada santri kita ini bunyinya sa. Anak aku sudah paham. Sa tirukan Ustazah. Sa sudah bisa langsung berjalan. Di sini. Ini bunyinya sa, ini bunyinya ta, ini bunyinya apa, ini bunyinya sa. Belum waktunya. Karena masih pengenalan satu huruf. Nanti di halaman berikutnya kan ada Ustazah 2 huruf. Belum. Seakan Ustazah. Lah ini. Betul. Ini kalau jenengan jalannya ke bawah, nada 1, 2, 2, 3 nggih. Kalau jalannya ke samping bisa, namun hanya nada 1, 2, 3. Kalau saya mengajarkan di PK, ini jalannya ke bawah. Misalkan ya dibuka semuanya halaman 34. Ini bunyinya baang, ini bunyinya daha, ini bunyinya zaura, ini bunyinya kasya, seperti itu. Ada yang nggak pakai ini bunyinya, boleh. Sudah seperti jilid 1. Langsung Ustazah. Tolong, misalnya halaman 6 nggih. Tolong langsung ke samping. Kalau tidak pakai ini bunyinya, nggak pakai nyanyi, berarti jalannya langsung ke samping. Dar, naik, turun, nggih. Tolong, kama, ghara, seperti itu. Baha, aya, asa. Gampang nggih? Alhamdulillah. Sudah paham semua? Baik, sudah selesai? Itu jalan ke bawah. Jalan ke bawah. Masih ini bunyinya. Nggih. Halaman berapa itu, Ustazah? Halaman 7, evaluasi itu. Ini evaluasi sudah tidak merah lagi ya. Nggih. Nggih. Jadi jalannya ke bawah, ini pakai lagu, ini bunyinya. Tapi kalau sudah 2 lagu tadi, boleh pakai ini bunyinya, atau langsung pakai lagu Rosh, seperti yang saya contohkan. Sudah paham belum? Ya tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Tawa kama ghara, ya seperti tadi. Nggih. Jadi kalau dimulai dari sini anak-anak naik jilid 1 sudah menguasai iramanya, bacaannya. Ya. Untuk yang halaman jilid 1 halaman 1 sama dengan tadi. Nggih. Pokoknya yang bentuknya 4 kotak seperti ini Ustazah. Ini bunyinya A, boleh. Pokoknya yang penting ini bunyinya A, ini bunyinya A, ini bunyinya A, boleh. Sini boleh. Nang umumnya ke sini terus ke sini. Ngoten nggih. Karena susunannya jenengan tingali. Tuh. Mari ini ke bawah terus ini ke sini. Ya boleh, tapi umumnya ke sini. Sini, kecuali yang bentuknya seperti tadi ya seperti ini. Boleh aja, yang penting anak ini mau baca, nggak apa-apa. Seperti kita jalan di embong ya, mau cepet mau lambat boleh aja. Yang penting jalan, nggih. Ada masalah? Ada yang ingin ditanyakan? Selesai PAUD kita saya rasa.
Nggih. Nggih. Kalau cedal itu kan sudah minallah Ustazah, nggak bisa dipaksa. Santri saya nggak bisa Allah. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim terus. Ya masa kita harus paksa setiap hari baleni lolo, nggak ngaji mutul. Drop out. Jadi lanjut saja, lanjut. Ada yang nggak bisa sah, disuruh sah itu tang, metune ku mari terus tang ngono. Iya. Saya suruh saya itu nggak bisa, mesti saya ajari ngeses dhisik. Mari terus tang. Ya, gimana ya lanjut saja. Membedakan ha dan kho. Kalau ha dia bisa, kho-nya nggak bisa ngorok. Sehingga dipaksa ngorok akhirnya nyemprot. Ini juga pernah saya pengalaman ngajar PAUD ya. Ya walaupun saya megang Al-Quran, saya juga ada yang megang PAUD. Jadi kadang-kadang saya gilir ngajar itu. Misalkan jenengan mempunyai santri juga nggak bisa isone jaja wae. Tengah lidah dipegang. Bagaimana memegang tengah lidah? Terus disentuhkan ke atas. Ya, nah seperti itu. Nggak bisa ain. Ayo coba menunduk. Nah, coba seperti orang ngejen apa dengan ngeten. Nah, gitu. Ya nek ngajar ibu-ibu gampang anak-anak ya. Bisa membaca kok. Nah, ngajarinya. Nggal kedik. Nggak bisa membaca huruf so ya so. Nanas coba bunyikan nanas. Kemudian didorong ke depan. Karena apa? Huruf sot itu anginnya di ujung gigi depan. Nanas so. Ya, seperti itu. Nggal titik, mboten so. Gak iso dituwapuk ngene. Gregetan. Jadi nanas so. Jadi ada teorinya. Baiklah Ustazah, nanti kalau jenengan ada tanya-tanya lagi silahkan bisa japri saya. Catat nomor WA saya yang 085 100 64 9076. Barangkali mau tanya, Ustazah saya mau tanya lagunya ini. Oke. Mau tanya ini ya. Ya, 08 bentar. 085 100. Oke. Ya Ustazah silakan mau tanya. Boleh. Pembinaan di sini. Tapi nggak kayak nek pertemuan, nggak kayak offline. Iya, online itu nggak maksimal. Cuman enaknya kalau online itu saya bisa santai di rumah atau sampai kadang perjalanan dari mana gitu ya. Itu kenyataannya kalau saya ngajar Zoom baik di SMP 12, SMP Muhammadiyah 12 kan saya juga ya istilahnya. SD Mugeb 1, ya SD PPS. Saya memegang beberapa Muhammadiyah ini saya pegang semua ya. Di SD Mugres, SD 3, SD 2 saya. Cuma sekarang saya bagi dengan anak saya yang tadi yang nyupiri. Itu pembinaan bukan tilawati Ustazah. Bukan khusus tilawati maksudnya. Bagi pemula mengikuti tilawati itu mending langsung pembinaan mendatangkan Ustadz Mahbub atau mendatangkan saya, memantapkan, mematangkan bagaimana strategi pembelajarannya atau bagaimana menguasai lagu rosnya dan bagaimana mengajarkannya gharib muskilatnya lebih matang begitu. Kalau 1 bulan sekali itu kadangkala metode maksudnya yang lain, materinya itu loh ganti-ganti. Kadang-kadang materi tajwid nggak menentu. Betul. Lek saulan pisan ketemu kadang ku pas waya tanggale ono pertemuan yang kono, ono acara keluarga. Nah. Boleh.
Online ku ya saya senengnya itu ya saya bisa nyambi tadi saya bilang. Kalau offline itu lebih maksimal, sama-sama seneng lah saya juga puas. Karena apa yang saya sampaikan jenengan paham. Apa yang saya inginkan begini loh jenengan itu bisa maksimal gitu. Gitulah. Jadi kecuali ada uzur ya. Ini sebetulnya terus saya pembinaan baik yang NTB maupun yang NTT kan dengan saya. Ada murid saya NTB. Saya belum sih di sekitar sini belum ada. Nggih, barangkali sini minta ya bisa. Kalau di daerah Manyar di Broimis di mana Alfitria di sana daerah sana pembinaan. Iya, saya Bu Kutaliaria, siapa namanya? Maaf. Iya, pembinaan kadang sama saya. Kan kalau pembinaan diperintis TPK saya itu Pak Mapu nggak bisa hadir kan saya yang ngisi gantian. Ya kenal semua. Dulu Bapak Talasi ya waktu mendirikan peresmiannya kan saya yang kiroa ya di sini jadi saya tahu. Dan saudara saya Zumaroh Bidan itu ya sepupu saya, istrinya Pak Teguh itu. Ya kenal nggih. Pernah apa? Itu pernah belajar tilawati juga. Nangis-nangis aku pengen, biar meneh aku pengen sion Mbak, aku ben iso ngajar tilawati. Minta belajar di saya. Gitu. Baiklah Ustazah, apa dirasa sudah cukup bisa saya mulai untuk tes ujinya? Bacaan Al-Qur'annya dulu ya saya uji. Siap ya? Setelah ujian Al-Qur'an nanti langsung saya uji micro teaching. Enak mana? Ujian micro teaching dulu. Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Micro teaching saja. Ya alhamdulillah. Karena saya diberi 2 kolom. Ada ujian kemarin saya di WA. Iya, ujian bacaan dan ujian micro teaching jenengan semua. Makanya saya tadi begitu tadi bilang karena beliaunya memang beliaunya sering lupa. Misalkan saya ditugasi apa, gitu lupa. Kok dikongkon guru liya maneh. Loh ya apa sih kok? Mungkin kakek acara, tadi lupa Pak Mabubnya. Baik, nggak apa-apa. Ada yang belum boleh nanti saya nilai kemudian saya setorkan Ustaz Mabub. Gini Ustazah pasti lulus, nggak tahu lulus Al-Qur'an atau lulus jilid 2 atau jilid 5 nggak tahu. Nggih, sesuai kemampuan. Nggih. Baik, sekarang saya tes micro teaching. Bentuk letter U seperti yang saya tunjukkan contohkan tadi.